17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih. 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan segala perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali kita berkumpul hari ini untuk melakukan ibadah online. Anak-anak sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Siapkan hati kita, duduk yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kita sudah mau beribadah pagi hari ini. Kita akan angkat pujian God is so good. Tuhan itu baik buat kita selama-lamanya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Yesus baik. Yesus baik, Yesus baik, Dia baik bagiku. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami untuk kami kembali dapat beribadah. Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami hari ini adalah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami berikan hari ini bagi Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Pimpin lose-lose yang melayani hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman kami yang hari ini belum mengikuti ibadah Tuhan, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka malas Tuhan berikan kerajinan, supaya mereka boleh beribadah bersama-sama untuk minggu depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Adik-adik, kita ini adalah anak-anak yang istimewa buat Tuhan. Ya, kita istimewa karena kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan oleh Dia. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Dan kita adalah anak-anak yang istimewa buat Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Aku istimewa bukan karena perkataan dan pujian. Aku istimewa bukan karena kata. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yuk kita yang bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Semua pakai gerakan. Aku istimewa bukan karena kataku. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan. Alkitab mengatakan. Ku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang. Adik-adik membuka telinganya, membuka hatinya, supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh masuk dalam hati kita, tertanam bahkan bertumbuh-tumbuh di dalam kehidupan kita dan berbuah lebat. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang istimewa dari Lose yang mengajar hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biar
cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, lalu saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tadi sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan melalui suara kami. Saat ini kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami fokus akan firman Tuhan, mendengar dengan baik, dan menaruh di dalam hati kami renungkan, kami lakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati Laus Rebeka yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh membuat dan menolong kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, apakah tadi pagi sewaktu kalian membuka mata kalian dan bangun dari tempat tidur, kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur untuk hari yang baru ini? Wah, tentunya adik-adik tidak lupa untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan ya. Karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita sewaktu kita tidur. Nah adik-adik, rupanya berdoa itu menjadi hal yang sangat-sangat penting buat kita. Kenapa sangat penting adik-adik? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Nafas hidup. Nafas itu kita butuhkan setiap detik dalam hidup kita. Nah, kalau manusia tidak lagi bernafas, itu artinya manusia sudah mati, sudah meninggal dunia, karena gak ada nafas lagi. Nah, kalau doa adalah nafas hidup orang percaya, itu berarti tanpa doa, hidup kita seperti manusia yang tidak bernafas, alias mati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu adalah godaan dan ajakan si iblis untuk kita berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Berdoa itu tidak hanya kita lakukan pada waktu-waktu tertentu seperti doa makan, ya adik-adik biasa kan kalau mau makan berdoa dulu. Doa sebelum tidur. Nah, namun doa dapat kita lakukan setiap saat. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah tahu kapan pencobaan itu akan datang. Doa itu juga berarti kita berbicara kepada siapa? Ya, berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan akan Lause sampaikan tentu saja dari Alkitab. Tepatnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39 sampai 46. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Nah, adik-adik bisa membacanya setelah selesai ibadah online sekolah minggu. Atau nanti adik-adik bisa dengan lause-lause di kelas kalian masing-masing untuk membacanya secara bersama-sama ya. Nah, adik-adik coba lihat gambar ini. Tuhan Yesus sedang apa ya? Ya, Tuhan Yesus sedang berdoa di sebuah taman. Taman itu bernama Taman Getsemani.
Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di saat sebelum ditangkap. Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya menderita dan mati di kayu salib hampir tiba. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya juga merasa sangat ngeri, sangat takut. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika merasa ngeri sekali? Adik-adik, yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia berdoa. Ya, berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus berdoa dengan sepenuh hati dan dengan kesungguhan hati. Dan akhirnya setelah berdoa adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dari doanya dan mengalahkan seluruh rasa ngeri, rasa takut yang dialaminya. Doa itu membuat Tuhan Yesus berani menghadapi penderitaan yang sedang menantinya. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya yang sedang tertidur. Supaya apa? Supaya mereka bangun dan supaya mereka berdoa senantiasa. Dan perintah itu diulang 2 kali. Itu berarti perintah yang sangat penting. Sebab sama seperti Tuhan Yesus, dengan berdoa, maka murid-muridnya dan kita semua hari ini dapat menjadi berani dan kuat. Nah adik-adik, berdoa merupakan kunci kemenangan Tuhan Yesus menghadapi penderitaan di atas kayu salib. Berdoa juga memampukan Tuhan Yesus menghadapi penderitaan yang besar yang akan dia alami. Oleh sebab itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah mengalami kemenangan dalam doa itu, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan atau menang atas pencobaan. Jadi adik-adik, berdoa bukan hanya sesekali saja, tetapi berdoa sebagai suatu gaya hidup. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan pencobaan itu datang. Oleh sebab itu adik-adik, penting bagi kita untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, yaitu godaan dan ajakan si iblis untuk kita berbuat dosa. Sebab doa itu akan menguatkan kita adik-adik. Doa itu penting karena doa itu akan menguatkan kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan untuk menolong kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi segala kesulitan, penderitaan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, adik-adik tidak melalui penderitaan atau kesulitan hidup itu sendirian. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia yang memberikan kita keberanian dan kekuatan untuk menghadapinya. Adik-adik kalau saya mau tanya, siapa yang mau tekun seperti Tuhan Yesus? Tekun berdoa seperti Tuhan Yesus, siapa yang mau? Ya, ada yang angkat tangan, puji Tuhan. Ya, kita semuanya mau menjadi anak-anak yang tekun berdoa seperti Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita akan tetap dipimpin oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan memampukan kita, menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Namun sebelum selesai, ada satu ayat Alkitab yang boleh menjadi ayat hafalan kita dan ini sangat mudah ya. Di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 yang berkata, tetaplah berdoa. Gampang ya.
Ayat ini gampang sekali diingat dan dihafalkan bersama-sama. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Adik-adik, mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi senantiasa mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami ketika menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi penderitaan, kami tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri, karena ketika kami datang kepadamu, berseru kepadamu melalui doa-doa kami, maka Tuhan kami percaya Engkau mendengarkan seru doa kami. Dan jadikan kami anak-anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tetap berdoa, meminta kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, apapun yang akan kami hadapi di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus belajar untuk memberi buat Tuhan. Walaupun pemberian adik-adik tidak banyak, hanya sedikit, tapi Tuhan melihat hati adik-adik. Berikan persembahan dengan sukacita, dengan senang hati. Di sebelah kanan Lose ada QR yang bisa kita pakai. Bisa suruh papa dan mama untuk men-scan QR ini untuk adik-adik bisa memberikan persembahan lewat QR ini. Atau adik-adik bisa menitipkan kepada papa mama untuk membawa ke gereja, untuk datang ke gereja untuk memberikan persembahan itu. Atau bisa juga ditransfer lewat rekening yang ada di gereja. Adik-adik silakan siapkan hatinya untuk memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian. Persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, kita sudah selesai melakukan ibadah online hari ini. Adik-adik jangan leave ya, masuk ke breakout room. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita semua, dengan lose-lose yang mengajar, supaya kita bisa berkomunikasi, kita saling mendoakan, kita saling bercanda, kita saling mengemukakan pendapat kita di sana, dan juga kita bersuka cita di sana. Nah adik-adik, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, bye.